Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yang mana yaitu masih tentang Kingdom Monera. Yang mana pada pertemuan ini yang akan kita bahas yaitu sistem reproduksi dari bakteri dan peranan bakteri bagi kehidupan. Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu tentang reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri ini terjadi melalui dua tahap. Yang pertama yaitu ada tahap konvegetatif, yaitu reproduksi secara aseksual, dan yang kedua secara generatif, yaitu reproduksi secara seksual. Nah, reproduksi secara aseksual ini yaitu dengan cara pembelaan biner atau secara langsung, yang disebut dengan amitosis. Sedangkan secara seksual dengan cara rekombinasi gen antar sel bakteri yang berbeda. Nah, sekarang kita masuk kepada reproduksi secara aseksual. Nah, pada reproduksi secara aseksual ini bakteri melakukannya dengan cara pembelaan biner, yaitu dari satu sel menjadi dua sel, dari dua sel menjadi 4 sel, dan dari 4 sel menjadi 8 sel, dan begitu seterusnya. Nah, pembelaan ini terjadi secara amitosis atau secara langsung, yaitu tidak melalui tahap-tahap tertentu seperti pada tahap mitosis. Nah, selanjutnya yaitu ada gambar tahapan reproduksi aseksual bakteri, yang mana pada tahap yang pertama yaitu terdiri dari satu sel, yang mana sel tersebut terdiri dari lapisan bagian luar yaitu dinding sel, lapisan bagian dalam yaitu membran sel, dan adanya nukleoid. Nah, kita lihat pada gambar, kenapa terjadi pemajangan nukleoid? Dikarenakan dia akan melakukan pembelahan diri. Nah, sekarang kita lihat pada gambar yang kedua. Nah, pada gambar yang kedua ini, dinding sel dan membran selnya sudah membentuk sekat, dan nukleoidnya sudah mulai terbagi. Nah, selanjutnya pada tahap gambar yang ketiga, yaitu nukleoidnya sudah terbagi dua. Nah, sedangkan sekat pemisah di antara sel bakteri ini sudah terbentuk dengan sempurna. Nah, pada tahap yang keempat yaitu mulailah terbentuk dua sel anak dengan masing-masing memiliki satu nukleoid. Nah, begitu seterusnya. Dari dua sel bakteri ini dia akan membelah seperti pada tahapan yang sebelumnya. Nah, sehingga menjadi 4 sel dan begitu seterusnya. Nah, sekarang kita masuk kepada reproduksi secara seksual. Nah, reproduksi secara seksual ini dilakukan secara rekombinasi gen. Apa itu rekombinasi gen? Yaitu peristiwa bercampurnya sebagian materi genetik atau DNA dari dua sel bakteri yang berbeda, sehingga terbentuklah DNA rekombinan atau DNA campuran dari kedua induknya. Nah, rekombinasi gen ini terjadi melalui tahap-tahap tertentu. Seperti yang pertama yaitu ada tahap konjugasi, yang kedua ada tahap transduksi, dan yang ketiga yaitu tahap transformasi. Nah, apa itu tahap konjungsi? Tahap konjungsi yaitu pemindahan materi gen dari suatu sel bakteri ke sel bakteri lainnya secara langsung dengan melalui jembatan konjugasi. Nah, mula-mula kedua sel ini saling berdekatan, kemudian membentuk struktur jembatan yang menghubungkan kedua sel tersebut. Selanjutnya, transfer kromosom maupun transfer plasmid yang terjadi melalui jembatan penghubung kedua sel tersebut. Selanjutnya yaitu mulai sel yang mengandung materi gen rekombinan akan mulai berpisah, dan terbentuklah dua sel bakteri dengan sifat baru atau campuran. Nah, berikut yaitu gambar
rekombinasi skema genetik melalui konjugasi. Mula-mula ada satu sel bakteri dengan sel bakteri lainnya saling berdekatan dan mulai membentuk, pada tahap yang kedua mulai membentuk jembatan yang disebut dengan jembatan konjugasi. Nah, jembatan ini terbentuk melalui pili. Nah, pili ini terletak pada bagian paling luar dari sel bakteri. Dan selanjutnya plasmidnya akan mulai ditransferkan ke sel bakteri yang kedua. Nah, setelah plasmidnya ditransfer, kelembatan konjugasinya ini akan mulai tertutup dan sel bakterinya mulai berpisah. Dan yang terakhir terbentuklah dua sel bakteri dengan DNA yang rekombinan atau campuran dari kedua sel induknya. Nah, yang kedua kita masuk kepada transduksi, yang mana transduksi adalah rekombinasi gen antar dua sel bakteri dengan diperantai virus fag. Nah, virus fag atau bakteriofag yang telah menginfeksi suatu bakteri pada daur litik maupun daur lisogenik yang mengandung partikel DNA bakteri. Nah, proses transduksi ini lebih tepatnya hampir sama dengan daur lisogenik. Yang mana kita lihat pada gambar, yaitu ada sel bakteri dan bakteriofag. Yang mana pada gambar kita lihat dia akan menempel. Nah, setelah dia menempel, dia akan menginjeksikan fag ini atau materi genetiknya ke dalam sel bakteri. Nah, setelah itu setelah menginfeksinya dan materi genetik dari virus fag tersebut, dia akan mulai bercampur dengan materi genetik dari sel bakteri. Nah, setelah itu dia akan mulai terbentuk fag baru. Nah, dan terakhir dia akan fag baru yang kemudian dialisis, dan setelah dialisis fag yang baru keluar itu akan menginfeksi sel bakteri lainnya, dan caranya hampir sama dengan cara yang sebelumnya. Nah, yang ketiga yaitu ada transformasi. Nah, transformasi di sini adalah rekombinasi gen yang terjadi melalui pengambilan langsung sebagian materi gen dari bakteri lainnya yang dilakukan oleh suatu sel bakteri. Nah, bakteri yang mampu melakukan transformasi secara alamiah yaitu bakteri yang dapat memproduksi enzim khusus, antara lain yaitu ada Rhizobium, Streptococcus, dan Bacillus. Nah, peranan bakteri yaitu yang pertama ada peran yang menguntungkan. Nah, peran yang menguntungkan di sini antara lain yaitu bakteri yang berperan sebagai pengurai. Yang selanjutnya bakteri yang mencerna makanan dan berperan dalam industri makanan. Penghasil antibiotik yang berperan dalam bidang kesehatan. Bakteri yang membunuh serangga dan hama atau yang berperan sebagai insektisida pada pertanian. Nah, yang selanjutnya itu kita masuk kepada bidang pertanian. Nah, pada bidang pertanian ini fungsinya yaitu untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian ekosistem. Bakteri yang berperan yaitu bakteri yang mengikat nitrogen bebas, yaitu ada Rhizobium leguminosarum yang bersimbiosis dengan akar kacang-kacangan. Selanjutnya yaitu bakteri yang berperan dalam proses nitrifikasi dan penyuburan tanah, yaitu Nitrosomonas yang mampu menyusun senyawa nitrat, Nitrosococcus yang dapat mengubah amonia menjadi nitrit, dan Nictobacter yang mampu mengikat nitrat atau mengoksidasikan nitrit menjadi nitrat. Selanjutnya yaitu menguraikan sisa-sisa bangkai dan tumbuhan mati. Bakteri yang berperan yaitu bakteri yang bersifat saprofit. Bakteri saprofit ini umumnya hidup di tanah, air tawar maupun air laut.
Dan yang selanjutnya yaitu memperbaiki kualitas tanah yang tercemar oleh logam berat, misalnya Pseudomonas aeruguminosa. Yang kedua yaitu bakteri penghasil makan dan minuman baru. Bakteri yang berperan yaitu dalam pembuatan yogurt yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Pembuatan keju yaitu Streptococcus thermophili dan Lactobacillus casei. Nah, selanjutnya yaitu pembuatan nata de coco yaitu bakteri yang berperan Acetobacter psillinum. Sementara pada pembuatan asam cuka dan alkohol yaitu Acetobacter aceti dan Gluconobacter. Selanjutnya yaitu bakteri yang menghasilkan obat-obatan, antibiotik, vitamin, dan enzim. Yang pertama yaitu pembuatan berbagai antibiotik, yaitu bakteri yang berperan yaitu Streptomyces griseus yaitu berperan sebagai pembuatan antibiotik streptomycin. Kedua, Streptomyces rhinosus yaitu pembuatan antibiotik tetracycline. Yang ketiga yaitu Streptomyces venezuelae yaitu pembuatan antibiotik chloramphenicol. Yang selanjutnya yaitu pembuatan vitamin. Bakteri yang berperan yaitu Pseudomonas denitrificans dan Propionibacterium shermani yang dapat menghasilkan vitamin B12. Dari kedua bakteri itu sama-sama menghasilkan vitamin B12. Yang kemudian pembuatan enzim dan hormon, misalnya strain bakteri hasil rekayasa genetika seperti Escherichia coli yang dapat menghasilkan hormon insulin sintetis. Selanjutnya yaitu membunuh hama tanaman atau biopestisida. Beberapa bakteri yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan bioinsektisida yaitu Bacillus thuringiensis, selanjutnya Bacillus papiliae, Bacillus lentimorbus, dan Bacillus sphaericus. Nah, selanjutnya yaitu bakteri penghasil biogas yaitu Methanobacterium. Nah, bakteri ini yaitu yang dapat menghasilkan biogas dari sampah dan kotoran ternak pada kehidupan kita sehari-hari, yaitu seperti pada menghasilkan pupuk kompos dari kotoran maupun sampah daun kering. Nah, bakteri Methanobacterium ini akan menghasilkan gas metana. Nah, selanjutnya yaitu bakteri yang merugikan. Antara lain yaitu bakteri yang dapat membusukkan bahan-bahan makanan, penghasil racun, bersifat parasit, dan patogen pada manusia, hewan ternak, maupun tanaman. Nah, yang pertama menyebabkan penyakit pada manusia yaitu diantaranya Treponema pallidum yaitu penyebab penyakit sifilis, Bordella pertussis yaitu penyebab penyakit batu rejan, Neisseria gonorrhoeae penyebab penyakit gonor atau kencing nanah yang diserang yaitu pria dan wanita. Selanjutnya Mycobacter tuberculosis yaitu penyakit TBC. Selanjutnya Clostridium tetani disebabkan penyakit tetanus. Streptococcus pneumoniae menyebabkan penyakit radang paru-paru. Nah, yang kedua yaitu penyebab penyakit pada hewan ternak, yaitu ada Bacillus anthracis penyebab penyakit antraks. Penyakit antraks ini dapat menular pada manusia. Yang kedua Shigella burnetii yaitu penyebab penyakit demam pada ternak dan dapat juga menular pada manusia. Selanjutnya yaitu penyebab penyakit pada tanaman. Di antaranya yaitu ada Agrobacterium tumefaciens yaitu penyebab penyakit tumor crown gall pada tanaman. Nah, tumor crown gall ini yaitu pembengkakan pada batang tanaman. Nah, selanjutnya yaitu Pseudomonas solanacearum yaitu penyebab penyakit pada tanaman tomat, terong, dan cabai. Selanjutnya Candidatus liberibacter asiaticus yaitu penyebab penyakit CVVD pada tanaman jeruk. Yaitu Pseudomonas catillae penyebab penyakit tanaman anggrek atau seperti Cattleya.
Selanjutnya penyebab Bacterium pepaya, yaitu penyebab pada tanaman pepaya. Nah, sampai sini pembelajaran kita video kali ini. Jika ada penyampaian yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum